Inter Milan dilaporkan kembali berminat kepada bek Chelsea Antonio Rudiger. Masa depan Antonio Rudiger di Chelsea masih belum ada kepastian. Kontraknya di Chelsea berakhir pada Juni 2022 dan bila tak ada perpanjang kontrak, maka ia sudah bebas membuka negosiasi prakontrak dengan klub lain di bursa transfer Januari. Pemain gratis lainnya yang tengah dibidik oleh Nerazzurri adalah Lorenzo Insigne, Denis Zakaria, Jesus Corona hingga Matthias Ginter, dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Tidak hanya Bremer dan Iso, bek Torino lainnya Wilfried Singo juga menjadi incaran Inter. Inter bahkan siap bersaing dengan rival sekota untuk mendapatkan jasa pemain 20 tahun itu yang berasal dari Pantai Gading. Selain berperan sebagai bek sayap kanan, Singo juga dapat dimainkan sebagai bek tengah dan Torino membandrol bek sayapnya seharga 20 juta euro serta berharap akan terjadi perang penawar agar mendapatkan keuntungan secara signifikan. Dikutip dari Torino Granata. Philippe Kostic semakin menunjukkan indikasi merapat ke Inter untuk menggantikan peran Perisic, di mana ia telah mengganti agennya menjadi Alessandro Lucci yang sebelumnya memfasilitasi transfer sejumlah pemain Nerazzurri seperti Vecino, Correa, De Seco, dan Kolarov. Calcio Mercato meyakini jika pergantian agen dari pemain timnas Serbia berusia 29 tahun ini adalah karena agar bisa memuluskan rencananya pindah ke Inter sesegera mungkin. Selain itu, rekan senegaranya Kostic, Kolarov, juga berperan dalam meyakinkannya untuk pindah ke Giuseppe Meazza. Gerah karena minim menit bermain, kita harus berbicara menemukan solusi. Sang gelandang yang bernama Vecino saat ini sedang menjalani tugas internasional bersama timnasnya Uruguay, di mana ia menyatakan kekecewaannya dalam sesi konferensi pers terkait minimnya menit bermain di level klub. Saya berada dalam situasi di Inter yang tidak saya duga ketika saya berbicara dengan klub dan pelatih di awal musim, ujar Vecino seperti yang dilansir Football Italia. Jelas jika situasi ini berlanjut lebih lama, maka kita harus berbicara dan menemukan solusi yang terbaik untuk semua pihak dengan segala hormat. Kontrak pemain berusia 30 tahun itu di klub akan berakhir pada Juni 2022 sehingga ia akan berstatus bebas transfer di akhir musim. Tidak menutup kemungkinan kontraknya bisa diputus lebih awal sehingga dia bisa dibebaskan dengan kesepakatan bersama. Inter masih inginkan Handanovic dan Perisic bertahan. Tawarkan kontrak baru dengan penyesuaian gaji. Manajemen Inter tengah mengevaluasi setiap pemain yang kontraknya akan berakhir Juni tahun depan. 8 pemain yang akan segera mengakhiri masa kerjanya di Nerazzurri. Ada 2 pemain yang manajemen masih inginkan bertahan. Menurut laporan dari Nicolo Schira, Inter akan mengajukan kepada Samir Handanovic dan Ivan Perisic perpanjangan kontrak dengan penyesuaian gaji. Sebuah langkah yang bertujuan untuk menurunkan gaji kedua pemain mengingat usianya yang tidak lagi muda. Penyesuaian gaji yang diharapkan hampir memotong setengah dari pendapatan mereka saat ini. Saat ini kiper sekaligus kapten tim menerima pendapatan 3,5 juta euro plus bonus, sementara pemain sayap kiri Inter menerima 5 juta euro per musim. Kondisi 4 pemain inti Inter yang cedera sebelum kontra Napoli. Inter telah memastikan kondisi kebugaran Edin De Seco dan bisa mengandalkannya dalam laga kontra Napoli akhir pekan ini. Pemain berusia 35 tahun itu telah melewati masalah flexor pada paha kanannya yang sebelumnya membuat ia harus kembali lebih cepat ke Milano dari tugas internasional. Dikutip dari La Gazzetta dello Sport. Berbanding dengan De Seco, bek De Vrij justru diragukan untuk tampil kontra Napoli dan Shakhtar Donetsk karena cederanya yang belum pulih betul. Masih menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, De Vrij mengalami masalah otot menjelang akhir pertandingan Belanda melawan Montenegro pada hari Sabtu lalu, tetapi tes awal yang dilakukan belum mengungkapkan masalah sepenuhnya.
Ia dijadwalkan akan kembali ke Italia pada hari Senin ini untuk segera menjalani MRI yang akan mengungkapkan seluruh cedera otot dan juga memberikan gambaran tentang estimasi waktu pemulihan. Adapun pemain lain, Bastoni telah kembali ke Milan setelah meninggalkan timnas nasional Italia lebih awal karena kelelahan pada otot adduktornya. Tetapi pemain berusia 22 tahun itu akan sepenuhnya fit untuk pertandingan melawan Napoli. Adapun kondisi terkini Barella, pelatih Italia, Mancini mengatakan kondisi Barella lebih baik dan siap tampil melawan Irlandia Utara. Barella tampil kurang maksimal di laga sebelumnya melawan Swiss karena kondisinya belum sepenuhnya fit setelah pulih dari cedera. Kondisinya pun sebenarnya masih diragukan apakah sudah siap kembali bermain melawan Irlandia Utara besok. Namun sang pelatih Mancini mengisyaratkan bahwa Barella sudah fit dan siap bermain. Barella telah pulih dan dia bahkan lebih baik dari sebelumnya saat melawan Swiss, ujar Mancini seperti yang dilansir FC Inter1908.it. Selama fase rehabilitasi menunjukkan bahwa tidak ada masalah permanen pada jantung Eriksen. 5 bulan lalu, karir dan kehidupan Christian Eriksen berubah setelah ia pingsan di lapangan selama pertandingan pembuka Denmark versus Finlandia karena henti jantung. Mantan bintang Tottenham itu tidak bisa bermain di Serie A jika defibrilatornya yang ditanamkan tak diperbolehkan untuk dilepas. Pihak berwenang Italia tidak mengizinkan untuk memainkan olahraga kontak apapun dengan defibrilator jantung yang ditanamkan karena kontak atau pukulan apapun dapat merusak perangkat tersebut. Dia bahkan tidak bisa berlatih di game biasa karena larangan dari dokter. Menurut Gazzetta dello Sport, Eriksen kini telah kembali ke Denmark, di mana ia telah mengunjungi spesialis jantung dan di mana ia memulai program rehabilitasi. Semua ujian yang dialami sang pemain selama 5 bulan terakhir tidak menunjukkan adanya masalah permanen pada jantungnya yang bisa menjadi kabar baik. Namun, tim medis Denmark di atas kertas belum bisa memberikan penjelasannya apa yang terjadi 5 bulan lalu. Eriksen akan kembali menjalani tes kesehatan rutin selama beberapa bulan ke depan. Dan jika tidak ada masalah yang muncul, dia bisa menambah beban latihan mulai awal 2022. Akhir dari komentar salah satu pemilik Newcastle United yang mengatakan struktur Serie A berantakan membuat Presiden Lega Serie A Paolo Dal Pino kurang senang. Ada 8 pemilik asing yang menginvestasikan dana di Serie A, 7 dari Amerika Serikat dan 1 dari Tiongkok. Mereka sangat yakin dengan Serie A. Jika Ibu Amanda Staveley lebih memilih berinvestasi di Newcastle, sudah jelas dia lebih menyukai fans dibandingkan mobil Formula One. Dikutip dari Sky Sport.